Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, perkenalkan, kami anggota kelompok 2 dari kelas 6A Universitas Bengkulu Prodi PG PAUD. Di sini nama anggota kelompok kami Misal Tiska UNP Hanzu, Hawa Nurul Jana, dan Audrey Zalfa Aulia. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat dengan STTPA. Teman-teman udah tahu belum STTPA itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasannya. Jadi teman-teman, STTPA itu merupakan tingkat pencapaian perkembangan, menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, dan 4 sampai 6 tahun. Pengelompokan usia 0 sampai 1 tahun dilakukan dalam rentang 3 bulan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1 sampai 2 tahun dilakukan dalam rentang 6 bulan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu per tahun. Jadi itu merupakan pengelompokan usia anak. Jadi teman-teman, usia anak itu dikelompokkan berdasarkan apa yang kita pahami tadi ya. Nah, selanjutnya STPPA menurut para ahli. Menurut Someone Fomos, standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai agama dan moral. Yang pertama, mengenal agama yang dianut, mengajarkan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi agama orang lain. Untuk kompetensi dasarnya 1.1, 1.2, 2.3, 4.1, 3.2, dan 4.2. Untuk penjelasannya silakan cek STTPA masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya fisik motorik. Yang pertama, motorik kasar. Yang kita ketahui, motorik kasar memiliki kemampuan gerak tubuh secara koordinasi, lentur, seimbang, dan lincah, dan mengikuti peraturan. Yang kedua, motorik halus memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk ya. Dan yang terakhir, kesehatan dan perilaku keselamatan, seperti memiliki berat badan yang ideal, tinggi badan yang ideal, dan lingkar kepala sesuai dengan serta kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 2.1, 4.3, dan 3.4 ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kognitif. Kognitif ini belajar memecahkan masalah. Jadi anak itu mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya berpikir logis termasuk juga dalam kognitif ya. Berpikir logis ini berpikir mengenai berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, dan berinisiatif. Selanjutnya berpikir simbolik. Nah, berpikir simbolik ini seperti mengenal, menyebutkan, dan menggunakan lambang bilangan 1 sampai 10 dan seperti mengenal abjad ya teman-teman. Memahami bahasa reseptif, memahami cerita,
perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Nah, mengekspresikan bahasa, mampu bertanya, anak itu mampu menjawab pertanyaan dari gurunya, dan anak mampu berkomunikasi secara lisan. Untuk keaksaraannya, anak memahami hubungan bentuk huruf dan bunyi. Selanjutnya sosial emosional. Yang pertama kesadaran diri. Anak itu memperlihatkan kemampuan dirinya, mengenal perasaan diri dan mengendalikan dirinya, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, yang kedua itu rasa tanggung jawab untuk diri anak dan orang lain. Anak itu mengetahui hak-haknya, menaati aturan, peraturan diri, serta bertanggung jawab atas perlakuannya untuk kebaikan sesama. Yang terakhir, perilaku prososial. Anak mampu bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Selanjutnya seni. Nah, seni di sini anak itu mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya, serta berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Seperti anak itu melukis atau melakukan seni rupa, membuat kerajinan, serta mampu mengekspresikan karya seninya. Di sini untuk kompetensi dasarnya. Nah, pengelompokan usia anak 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, tahap usia 0 sampai 2 tahun terdiri atas beberapa kelompok usia. Kurang dari 3 bulan atau kurang dari 6 bulan, kurang dari 9 bulan dan seterusnya. Yang kedua, tahap usia kurang dari 2 tahun terdiri atas kelompok usia kurang dari 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Nah, yang terakhir, tahap usia 0 kurang dari 2 tahun terdiri atas kelompok usia 4 kurang dari 5 tahun, 5 kurang dari 6 tahun. Selanjutnya, untuk tingkat pencapaian perkembangan kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Lingkup perkembangan tingkat pencapaian perkembangan usia 4 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. Tolong disimak ya. Yang pertama, nilai agama dan moral. Mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. Kedua, meniru gerakan beribadah. Ketiga, mengucap doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Keempat, mengenal perilaku baik dan sopan. Keenam, membiasakan diri berperilaku baik. Dan terakhir, mengucap salam dan pembalas salam. Jadi kita tuh harus mengajarkan nilai agama dan moral kepada anak agar anak itu menjadi anak yang soleha atau berbudi pekerti. Jadi anak itu tidak semena-mena karena sudah ada landasan pertama yaitu nilai agama dan moral. Jadi teman-teman sebagai calon guru atau calon orang tua harus mengajarkan nilai dan moral itu kepada anak ya dari usia sedini mungkin, karena nilai agama dan moral itu sangat penting dalam mengikuti proses pertumbuhan perkembangan anak. Nah, yang selanjutnya fisik dan motorik. Motorik kasar seperti melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi. Nah, untuk motorik halus seperti membuat garis vertikal, horizontal, lengkungan ke kiri kanan, miring kiri kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk, dan yang terakhir mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Jadi, teman-teman, kita itu harus mengajarkan motorik kasar. Banyak cara untuk mengajarkan motorik kasar kepada anak. Sebagai contohnya, mengajak anak untuk bermain keluar dengan cara mengajak anak bermain bola besar, atau melakukan permainan yang lainnya. Sedangkan untuk memaksimalkan motorik halus anak, banyak sekali cara ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mengajak anak untuk melukis. Melukis itu melatih gerakan tangan anak. Jadi kita mengajarkan anak untuk melukis sekaligus melatih motorik halus anak.
Dalam melukis itu kita bisa mengajarkannya berbagai garis, titik-titik, garis lengkungan ataupun eh, bentuk bulat yang akan membuat motorik halus anak semakin baik. Nah, kita juga bisa menjiplak berbagai bentuk ya, seperti menjiplak bentuk daun. Kan banyak daun-daun di sekitar lingkungan. Kita bisa memanfaatkan daun tersebut untuk sebagai media melatih motorik halus anak. Selanjutnya kognitif. Nah, kognitif ini dibagi menjadi pengetahuan umum dan sains. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik seperti kursi sebagai mobil. Nah, yang kedua, konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola. Nah, jadi kita tuh menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Banyak ya contohnya di sekitar kita. Nah, dan yang terakhir konsep bilangan, lambang, dan huruf. Jadi kita itu harus mengenalkan konsep bilangan dari bilangan terendah, misalnya bilangan 1 sampai 10, lambang-lambang dan huruf, agar anak itu mengenal huruf dan melatih kognitif anak. Karena kita itu harus melatih kognitif anak agar berkembang dengan maksimal. Selanjutnya bahasa, menerima bahasa. Seperti anak itu menyimak perkataan orang lain. Kita sebagai calon guru bisa menceritakan buku cerita dan anak bisa menyimak cerita apa yang kita bacakan. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Nah, anak itu bisa menjawab pertanyaan sederhana, mengulang-ulang kalimat dari buku cerita yang telah kita ceritakan. Dan terakhir, keaksaraan. Nah, keaksaraan ini seperti yang ada di bawah ini ya. Baik, yang terakhir sosial emosional. Jadi kita itu harus menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Nah, yang kedua, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak bahwa harus menolong atau membantu temannya saat melakukan atau saat temannya sedang kesusahan. Nah, yang ketiga, mengendalikan perasaan. Anak itu harus belajar untuk mengendalikan amarah atau perasaannya. Nah, yang keempat, menaati aturan berlaku dalam suatu permainan. Jadi kita harus mengajarkan anak untuk sportif dalam melakukan pembelajaran atau permainan. Baik teman-teman, sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Seru sekali bukan? Jadi dengan ini kita bisa mengetahui apa itu STTPA dan apa yang termasuk dalam standar tingkat pencapaian anak. Teman-teman juga boleh bertanya ya jika ada yang belum mengerti atau memahami apa sih itu STTPA. Tapi karena sudah dijelaskan tadi, semoga teman-teman mengerti semua ya. Nah, barangkali ada yang tidak dimengerti, silakan tulis komen di chat. Terima kasih karena telah menonton channel kami. See you next time. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.